Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Hari ini berita terbaru nih dari Timnas Indonesia nih berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 16 dan mempersembahkan untuk Alvin Lestaluhu. Sementara itu ada Barcelona yang sudah bisa mendaftarkan pemain baru setelah mengaktifkan tuas ekonomi yang keempat. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk ke berita pertama nih, ada Borneo FC Samarinda yang kembali meraih kemenangan setelah comeback atas Persik Kediri dengan skor 1-2. Masih dari sepak bola Indonesia, ada Timnas U16 nih yang berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U16. Borneo FC Samarinda kembali meraih hasil positif pada pekan keempat Liga 1. Bermain sebagai tim tamu, skuad pesut Eta menekuk Persik Kediri dengan skor tipis 1-2. Borneo sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Yusuf Meilana mencetak gol di menit ke-64. Beruntung skuad pesut Etam bangkit setelah Mateus Pato mencetak brace di menit 67 dan 77. Kemenangan ini membuat Borneo bertengger di peringkat 2 klasemen dengan mengemas 9 poin. Sementara Persik berada di peringkat 16 dengan baru meraih 1 hasil seri. Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan di laga final Piala AFF U16. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Garuda Muda berhasil menekuk Vietnam dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Kaviato Rizky pada masa injury time babak pertama. Di babak kedua, skuad Garuda terus mendapat gempuran serangan dari Vietnam. Beruntung mereka mampu membendung serangan dan mempertahankan skor tersebut. Hasilnya skuad Garuda Muda dipastikan keluar sebagai juara untuk kedua kalinya. Gelar juara ini jadi ajang pembuktian skuad Garuda Muda setelah sebelumnya sempat diremehkan oleh media Vietnam. Bima Sakti terlihat membawa jersey almarhum Alvin Lestaluhu ke atas podium. Pelatih Timnas Indonesia U16 ini menyebut kalau dirinya ingin mendedikasikan gelar juara kepada Alvin. Seperti diketahui, Alvin Lestaluhu sendiri meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2019 yang lalu. Pemain yang berposisi bek tengah ini meninggal karena mengidap penyakit pembekakan otak. Saat itu Alvin sempat dirawat di rumah sakit Ambon. Namun dia harus dirujuk ke Jakarta setelah kondisinya saat itu nggak membaik dan sempat mengalami koma. UEFA resmi merilis 3 kandidat pemain dan pelatih terbaik musim 2021-2022. Sedangkan France Football nih merilis 30 kandidat Ballon d'Or di mana untuk pertama kalinya Lionel Messi nggak masuk ke dalam kandidat. UEFA baru saja merilis nominasi pemain terbaik Eropa musim 2021-2022. Ketiga pemain tersebut mulai dari Karim Benzema, Thibaut Courtois, serta Kevin De Bruyne. Menariknya Kevin De Bruyne kembali masuk ke dalam nominasi pemain terbaik Eropa kali ini. Sebelumnya gelandang Manchester City ini sempat masuk ke dalam kandidat pada musim lalu. Sayangnya dia harus kalah dari Jorginho yang saat itu keluar sebagai pemenang. Kabarnya UEFA akan mengumumkan pemenang tersebut di tanggal 25 Agustus mendatang. Selain merilis 3 nominasi pemain terbaik, UEFA juga merilis 3 kandidat pelatih terbaik Eropa musim 2021-2022. Ketiga kandidat tersebut yakni Carlo Ancelotti, Pep Guardiola sampai dengan Jurgen Klopp. Seperti diketahui, ketiga pelatih tersebut sukses mengantarkan timnya ke fase terbaik. Mulai dari Carlo Ancelotti yang sukses membawa Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions. Berikutnya ada Pep yang membawa Manchester City ke semifinal UCL dan meraih gelar juara Premier League. Sementara Klopp berhasil membawa Liverpool ke final Liga Champions musim lalu. France Football resmi merilis 30 nominasi Ballon d'Or 2022. Dari ke-30 nominasi tersebut terdapat nama beken seperti Karim Benzema, Mohamed Salah, dan Robert Lewandowski. Menariknya dalam 30 kandidat kali ini, France Football nggak memasukkan 2 nama mega. Pertama kalinya Messi nggak masuk ke dalam kandidat sejak tahun 2005. Padahal di musim lalu bintang timnas Argentina ini dinobatkan sebagai pemenang. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik untuk merekrut Marcus Rashford dari Manchester United. Skuad Les Parisiens bahkan sudah menghubungi perwakilan Rashford secara langsung. Sayangnya rencana PSG untuk merekrut Rashford dipastikan gak akan terjadi. Alasannya karena Erik ten Hag enggan menjual sang pemain di musim panas ini. Ten Hag menyebut kalau Rashford merupakan pemain krusial. Selain itu, pelatih asal Belanda ini juga mengaku puas dengan performa Rashford belakangan ini. Barcelona sudah bisa mendaftarkan pemain baru mereka nih setelah mengaktifkan tuas ekonomi yang keempat. Bertolak ke Inggris guys, ada Manchester United yang resmi merilis jersey ketiga mereka. Kabar baik datang menghampiri raksasa La Liga yakni Barcelona. Menurut Fabrizio Romano, klub asal Catalan itu sudah bisa mendaftarkan seluruh pemain anyarnya. Fabrizio menyebut kalau Barcelona telah mengaktifkan tuas ekonomi keempat mereka. Blaugrana kembali menjual saham Barca Studios ke Orpheus Media sebesar 24,5%. Itu artinya Barcelona berhasil mendapatkan dana segar sekitar 100 juta euro. Dana sebesar itu nantinya juga akan digunakan untuk merekrut Marcos Alonso dari Chelsea sebesar 10 juta euro.
Lewat sosial media resminya, Manchester United memamerkan jersey ketiga mereka untuk musim 2022-2023. Jersey ketiga skuad Setan Merah ini punya perubahan yang cukup besar. Kalau di musim lalu menggunakan warna dasar biru, jersey ketiga kali ini berwarna dasar hijau. Berikutnya pada bagian kerah terdapat motif bergerigi dengan motif berwarna hitam. Kabarnya jersey ketiga ini akan digunakan Manchester United pada laga menghadapi Brentford. Rencananya laga tersebut digelar pada pukul 00 dini hari nanti. Next, ada Hakim Ziyech yang rela memotong gajinya agar bisa bergabung ke AC Milan. Beralih ke sepak bola Perancis, ada Olympique Marseille yang dikabarkan mengincar Eric Bailly. Hakim Ziyech sering dirumorkan akan merapat ke klub raksasa Serie A yakni AC Milan. Akan tetapi skuad Rossoneri nggak mau terburu-buru merekrut sang pemain di musim panas ini. Alasannya karena Rossoneri baru saja merekrut Charles De Ketelaere dari klub Bruges. Mereka menilai kalau De Ketelaere punya gaya pemain yang mirip dengan Ziyech. Di sisi lain, Ziyech mengaku gak sabar untuk bisa bergabung ke skuad Rossoneri. Bahkan Football Italia mengklaim kalau Ziyech siap memotong gajinya agar bisa merapat ke San Siro. Arsenal menjadi salah satu klub Premier League yang paling aktif di bursa transfer musim ini. Sejauh ini The Gunners sudah mendatangkan 5 pemain anyar, mulai dari Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Alexander Zinchenko, Marquinhos sampai Matt Turner. Selain itu, The Gunners juga berencana akan memperpanjang kontrak William Saliba. Sebelumnya, bek asal Prancis ini baru saja kembali dari masa peminjaman di Olympique Marseille. Kabarnya The Gunners ingin memberikan kontrak jangka panjang kepada sang pemain. Eric Bailly berpotensi bakal meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Pemain asal Pantai Gading itu disebut akan melanjutkan karirnya di Ligue 1 Prancis. Kabarnya Olympique Marseille tertarik untuk memboyong sang pemain. Peluang Marseille merekrut Bailly juga terbuka lebar, sebab Setan Merah sendiri ingin melepas Bailly secara permanen. Kini kedua pihak masih bernegosiasi terkait transfer tersebut. Mikel Arteta masih ingin merekrut pemain untuk menambah kekuatan skuadnya. Sejauh ini Arsenal sudah mengeluarkan dana mencapai 111 juta pound sterling untuk merekrut 5 pemain. Namun pelatih asal Spanyol ini masih belum puas dan ingin mendatangkan beberapa pemain. Kabarnya The Gunners tertarik untuk mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan. Kini kedua klub tersebut sudah mulai melakukan negosiasi. Rossoneri disebut baru akan melepas Tonali seandainya Arsenal mau membayarnya sebesar 46 juta pound sterling. Simone Inzaghi tegaskan kalau Milan Skriniar nggak akan hengkang dari Inter Milan. Sedangkan Florentino Perez nggak akan memulangkan Cristiano Ronaldo karena dianggap sudah terlalu tua. Inter Milan berpeluang bakal ditinggal oleh bek tengah mereka yakni Milan Skriniar. Kabarnya Skriniar jadi incaran utama PSG dan disebut siap melayangkan tawaran. Sayangnya peluang PSG merekrut Skriniar terbilang cukup kecil. Sebab pelatih Nerazzurri yakni Simone Inzaghi menyebut kalau dirinya nggak menjual Skriniar di musim panas ini. Dalam wawancaranya Inzaghi menegaskan kalau Skriniar akan tetap berseragam Nerazzurri di musim depan. Chelsea resmi mendatangkan wonderkid Southampton bernama Tyler Dibling. Pemain berusia 16 tahun tersebut sudah bergabung ke Southampton selama 10 tahun. Namun gelandang asal Inggris ini enggak menandatangani kontrak dan memutuskan pindah ke Chelsea. Dia pun mengirimkan pesan perpisahan melalui Instagram pribadinya. Tyler mengucapkan terima kasih kepada Southampton yang sudah mengasuhnya selama 1 dekade. Selain itu dia mengaku nggak sabar untuk memulai karirnya di skuad The Blues. Pada laga final UEFA Super Cup terdapat momen menarik yang luput dari sorotan media. Saat itu Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez mendapat pertanyaan dari para fans yang menghampirinya. Para fans tersebut meminta Perez untuk kembali mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid. Namun Perez menjawab kalau usia Ronaldo saat ini sudah terlalu tua. Jawaban itu tentu langsung menutup peluang Ronaldo untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Berita selanjutnya, pada laga final Piala AFF terdapat momen haru di mana seisi stadion menangis menyanyikan lagu Tanah Airku. Kita kembali ke sepak bola Eropa, ada Manchester United yang mengincar Mauro Icardi. Tadi malam timnas Indonesia U16 memastikan diri sebagai juara Piala AFF U16. Dalam momen kemenangan tersebut, para skuad Garuda Muda menyanyikan lagu Tanah Airku. Dalam video yang beredar, para pemain menyanyikannya sambil merangkul bahu satu sama lain. Selain itu, ada juga Coach Bima Sakti yang ikut menyanyi juga terlihat menangis. Video itu menjadi semakin haru setelah para penonton di tribun ikut menyanyikannya dengan penuh sukacita. Manchester United mencari penyerang baru untuk mempertajam lini serang mereka. Sebelumnya, The Red Devil kerap dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Cody Gakpo dan Sasa Kalajic. Selain keduanya, Setan Merah juga dikabarkan mengincar bomber PSG yakni Mauro Icardi. Peluang Setan Merah untuk mendapatkan Icardi juga terbuka lebar.
Sebab pelatih PSG yakni Christopher Galtier sudah terang-terangan ini melepasnya. Itu artinya Manchester United harus gerak cepat karena Icardi juga diminati oleh Galatasaray. Hector Bellerin dikabarkan ogah kembali ke Arsenal dan kini ditawarkan ke Barcelona. Di kabar Inggris lainnya nih, ada Premier League yang dikabarkan akan menerapkan water break karena cuaca yang sangat panas. Hector Bellerin kini sedang melakukan pembicaraan dengan Arsenal. Dalam pembicaraan itu, sang pemain berniat mengakhiri kontraknya lebih cepat di skuad The Gunners. Di sisi lain, Bellerin juga ditawarkan ke raksasa La Liga yakni Barcelona. Namun skuad Blaugrana tersebut telah meminta waktu untuk memboyong Bellerin ke Camp Nou. Alasannya karena Barcelona baru saja selesai mendaftarkan para pemain baru. Selain itu, mereka masih mengejar tanda tangan bek Chelsea yakni Marcos Alonso. Borussia Dortmund menjalani laga pekan kedua Bundesliga melawan Freiburg. Bertanding di Europa Park Stadium, skuad di Borussia tertinggal lebih dulu lewat gol Michael Gregoritsch di menit 35. Beruntung Borussia Dortmund berhasil bangkit di babak kedua dan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol itu dilesakan oleh Jamie Bino Gittens, Youssoufa Moukoko, dan Marius Wolf. Bino Gittens dan Moukoko merupakan wonderkid Dortmund yang berumur 18 dan 17 tahun. Sementara itu, kemenangan ini membuat Dortmund memuncaki klasemen dengan koleksi 6 poin. Fikayo Tomori sudah menentukan masa depannya di AC Milan. Mantan pemain Chelsea ini memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di San Siro sampai tahun 2027. Selain itu, Tomori juga mendapat kenaikan gaji yang cukup signifikan. AC Milan memang berniat menaikkan gaji Tomori untuk mencegah tawaran dari klub lain. Sebab mereka nggak mau mengulangi kesalahan setelah kehilangan Frank Kessie. Sementara itu, perpanjangan kontrak ini disebut terjadi karena peran sang direktur teknis Paolo Maldini. Selain kategori pria, Ballon d'Or juga merilis kandidat kategori wanita. Dalam daftar ini terdapat sejumlah nama beken seperti Alexia Putellas, Alexandra Popp, sampai Sam Kerr. Sebelumnya Ballon d'Or wanita 2021 dimenangkan oleh bintang sekaligus kapten Barcelona yakni Alexia Putellas. Putellas menjuarainya setelah tampil apik bersama Blaugrana. Saat itu Putellas membantu Barcelona wanita menjuari trofi Liga Champions. Selain itu Putellas jadi gelandang tersubur dengan mencetak 26 gol. Timnas Indonesia U16 berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022. Selain itu Muhammad Iqbal Gwijangge dinobatkan sebagai pemain terbaik. Iqbal Gwijangge memang gak mencetak gol ke gawang Vietnam, tapi kapten tim dengan nomor punggung 21 ini tampil solid dalam memimpin rekan-rekannya. Selain itu, statistik Iqbal Gwijangge juga sangat bagus, yakni 40 operan sukses, 2 tackle sukses, 7 intercept, 2 sapuan, dan cuma melakukan 1 pelanggaran. PSSI melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit di Liga 1. Hasilnya ada 12 wasit yang mendapat sanksi dan diistirahatkan selama 2-3 bulan. Dari 12 wasit itu, 5 diantaranya merupakan wasit utama, 3 asisten wasit, dan 4 wasit tambahan di sisi kiri gawang. Keputusan ini diambil agar para wasit bisa lebih kompeten saat memimpin laga. Apalagi akhir-akhir ini wasit Liga 1 disorot karena keputusan yang merugikan. Terbaru ada keputusan aneh wasit yang memberi Yuran Fernandes kartu merah pada laga melawan Kedah Darul Aman. Federasi Sepak Bola Inggris atau FA kembali menerapkan peraturan water break di Liga Primer musim 2022-2023. Nantinya setiap tim akan diberi jeda minum selama 3 menit. Jeda minum ini diadakan pada menit ke-30 di babak pertama dan babak kedua. Water break ini dilakukan karena cuaca panas di Inggris yang begitu menyengat. Menurut kantor meteorologi setempat, cuaca panas di Inggris bisa mencapai 37 derajat Celcius. Cuaca sepanas itu diyakini membuat pemain kesulitan untuk recovery. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Arianto nih. Katanya desain jersey sekarang makin keren-keren. Ya nih guys, menurut kalian jersey klub mana nih yang paling bagus? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.